Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kembali lagi sama aku. Untuk kali ini aku bakal ngebahas tentang keseimbangan dalam ekonomi makro, yang nanti ada 6 pembahasan yang bakal aku uraikan dan aku jabarkan. Dan mungkin ada sedikit pemahaman kalau misalnya ada salah-salah kata atau apa, tolong dimaklumi ya. Jadi nanti bakal aku jelaskan singkatnya gitu, biar kalian juga mudah memahami dan mudah menangkap intinya gitu. Jadi oke, kita bakal langsung aja. Jadi poin pertama atau poin A itu adalah keseimbangan pasar dalam ekonomi makro dalam individu. Jadi ini bahas tentang individu dulu ya. Dalam bentuk yang sederhana, keseimbangan pasar digambarkan dengan kurva demand dari suatu individu yang berpotongan dengan kurva supply dari individu lain. Bentuk kurva demand yang negatif itu dari kiri ke atas ke kanan bawah, dan bentuk kurva supply dari kurva supply yang positif itu dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi bentuknya kayak gini kurvanya. Kalau yang demandnya negatif itu dari kiri ke atas, kanan bawah. Kalau supply yang positif itu dari kanan ke kiri bawah. Nah, terus dari poin kedua, itu ada keseimbangan pasar dalam ekonomi makro industri. Nah, keseimbangan ini sama aja dengan keseimbangan pada ekonomi makro, yaitu dengan menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang akan menjadi penawaran industri. Dan adanya pasar sebagai pembeli besar tidak merubah bentuk kurva demand ataupun supply. Pembahasan ketiga atau ke-C ini adalah keseimbangan pasar dalam ekonomi makro agregat. Bila seluruh individu dijumlahkan secara horizontal menjadi individu sehingga didapatkan jumlah kuantitas barang A yang ditawarkan dalam suatu perekonomian atau sigma QD, maka didapatkan kurva demand agregat industri A dan kurva supply agregat industri A. Selanjutnya, bila kualitas barang dan jasa masing-masing industri dikonveksikan dalam satuan yang sama, katakan saja output nasional Y, maka didapatkan agregat supply atau IS nasional. Secara garis sumbu vertikal menggambarkan harga-harga umum P, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan output nasional Y. Oke, jadi pembahasan keempat ini adalah keseimbangan pasar dalam ekonomi makro, adanya uang dalam perekonomian. Masuknya uang dalam perekonomian mengakibatkan bentukan keseimbangan umum bertambah kompleks, meskipun pada akhirnya keseimbangan umum tetap terjadi pada saat AD sama dengan AS. Dalam pembentukan agregat get demand, ada dua keseimbangan pasar yang menentukan, yaitu ada keseimbangan pasar uang dan ada keseimbangan pasar barang dan jasa. Jadi aku bakal jelasin ke keseimbangan pasar uang. Di keseimbangan pasar uang ini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah kurva yang menunjukkan L sama dengan M, di mana L itu jumlah likuiditas atau uang dalam perekonomian yang diedarkan oleh bank sentral. M adalah jumlah uang yang ingin dipegang masyarakat. Dalam notasi lain, itu dituliskan MS sama dengan MD, di mana MS adalah money supply, penawaran uang oleh bank sentral, dan MD adalah money demand atau permintaan uang lebih masyarakat. Nah, di poin yang kedua itu ada kurva yang menunjukkan hubungan uang dan pendapatan. Semakin kaya orang, maka semakin besar pula keinginannya memegang uang untuk melakukan transaksi. Sebaliknya, semakin miskin orang, semakin kecil jumlah uang yang ingin dipegangnya. Hubungan yang positif ini dikenal sebagai teori Cambridge akan permintaan uang. Di poin yang terakhir atau poin yang ketiga itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan uang dan tingkat bunga. Semakin tinggi bunga, semakin orang tertarik menyimpan uangnya dalam deposito di bank konvensional.
Dalam konteks lain, semakin tinggi bunga obligasi, semakin orang tertarik membeli obligasi konvensional. Bila orang meningkatkan simpanan uangnya dalam bentuk deposito di bank konvensional atau membeli obligasi konvensional, maka makin sedikit uang yang tersedia bagiannya untuk melakukan spekulasi jual beli di pasar saham. Keseimbangan pasar barang itu juga ada 3 poin. Jadi poin yang pertama itu adalah keseimbangan pasar dalam kurva IS. Keseimbangan pasar dalam barang digambarkan oleh kurva IS. Sesuai dengan namanya, kurva IS menunjukkan I sama dengan S, di mana I adalah investasi dan S adalah saving atau tabungan. Di poin yang kedua itu ada kurva yang menunjukkan hubungan investasi dengan tingkat bunga. Hubungan antara investasi dan tingkat bunga dilatar belakangi oleh praktik yang lazim dilakukan, yaitu meminjam kredit dari bank konvensional untuk melakukan investasi. Nah, di kurva yang di poin ketiga itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan. Hubungan antara tabungan dengan pendapatan dilatar belakangi oleh kecenderungan untuk menggunakan sebagian pendapatannya ditabung dan sebagian yang lain untuk keperluan konsumsi. Nah, di sini aku bakal nambahin tentang hubungan kurva IS dan LM dengan kurva AS dan AD. Hubungan kurva IS-LM menggambarkan keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang dengan sumbu horizontal Y itu adalah pendapatan nasional dan sumbu vertikal atau tingkat bunga. Sedangkan kurva AS dan AD menggambarkan keseimbangan pasar agregat dalam perekonomian dengan sumbu horizontal Y itu adalah pendapatan nasional dan sumbu vertikal P itu adalah harga-harga umum. Lalu yang kelima itu adalah keseimbangan pasar dalam ekonomi makro, masuknya peran pemerintah. Nah, di keseimbangan pasar dalam ekonomi makro juga tidak lepas dari masuknya peran pemerintah pastinya ya gitu. Katakanlah pemerintah itu menaikkan tabungan atau SG, dan pada saat yang sama kenaikan belanjaannya yang masuk ke dalam perekonomian. Bisa digambarkan itulah Y sama dengan C plus S, Y sama dengan dalam kurung CG plus CN dalam kurung tambah SG plus SN, di mana Y adalah pendapatan nasional. Nah, jadi bisa dijelaskan atau diuraikan bahwa CG itu adalah konsumsi pemerintah, CN itu adalah konsumsi rumah tangga, SG adalah tabungan pemerintah, dan SN adalah tabungan rumah tangga. Nah, bisa dilihat di situ ada kurvanya kayak gitu ya. Gambarannya seperti itu. Oke, kita udah sampai di poin terakhir atau poin yang ke-6 atau yang F, itu adalah keseimbangan pasar dalam ekonomi makro, macam-macam agregat supply. Jadi ada 4 agregat supply di sini. Yang pertama itu adalah kurva AS berslope positif pada rigiditas dan rigiditas gaji. Sampai saat ini kita belum banyak membicarakan kurva AS. Cara paling sederhana adalah dengan mengasumsikan kurva AS mempunyai slope positif seperti lazimnya kurva S dalam ilmu ekonomi makro. Di poin yang kedua itu adalah kurva AS berslope horizontal rigiditas harga. Alternatif lain dari asumsi Keynes adalah dengan mengasumsikan rigiditas terjadi pada harga bukan pada gaji. Yang ketiga itu adalah kurva AS berslope vertikal rigiditas output. Alternatif lain adalah dengan mengasumsikan rigiditas pada output bukan pada gaji atau pada harga. Kurva AS mempunyai slope yang vertikal pada saat seluruh kapasitas produksi perekonomian telah terpakai. Dan yang terakhir itu adalah keseimbangan AS pada AD. Dampak dari kenaikan AD berbeda-beda pada jenis AS yang berbeda juga. Dengan AS yang mempunyai slope horizontal, maka pergeseran AD hanya berdampak pada Y. Bila AD naik, maka pendapatan nasional naik. Sebaliknya, bila AD turun, maka pendapatan turun, harga P tetap. Oke, jadi gitu penjelasannya. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton, yang udah mau
belajar bareng sama aku di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.